Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Miau. Dan ini Bunda mau random reading. Random reading itu artinya Bunda mau kocok kartu aja dan keluarnya nanti cerita tentang apa gitu ya. Jadi bener-bener spontan, tanpa rencana sama sekali, oke? Well, ini sifatnya adalah general reading. Belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini yang saat ini tubuhnya sedang sakit, kiranya segera selaras harmoni kembali. Yang sedang mengalami kesulitan finansial, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur yang mendalam sehingga cepat selesai untuk masalah finansialmu. Dan buat kamu yang sedang menantikan jodoh, kiranya kamu dijadikan sebagai pusaran cinta, tumbuh dari dalam hatimu rasa cinta yang indah, sehingga kamu akan menarik pribadi-pribadi yang baik di dalam kehidupanmu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayang. Oke, well. Ini pakai tarot transparan ya. Ini udah langka banget kartunya. Harganya 2 jeti, Bu, ya. Oke. Dan udah nggak produksi kalau nggak salah orangnya. It's very expensive. Oke. Bunda akan tarik. Jadi ini memang harus dikasih alas putih bawaan dari sananya, kalau nggak nanti nggak kelihatan. Oke. Ada Ace of Swords. Ada sebuah tugas. Wow. Ini sepertinya berbicara tentang karma ya. Karmik. Oke. Oh, begini. Oke. Rasanya Bunda udah mulai sedikit membaca. Sebentar ya. Sabar dulu ya. Ini kelihatan nggak ya gambarnya kalau misalnya dari kamera? Oke, oh indah sekali. Ada kupu-kupu di sini. Jadi ini membentuk cerita sendiri ya. Membentuk sebuah cerita sendiri. Sebentar ya. Oh, ada Two of Swords. Oke. Oh ya, oke. Ini adalah sebuah relationship yang kalian ada pertalian sebetulnya ya di masa lalu. Di kehidupan di masa lalu maksudnya. Ada sebuah tugas dari semesta yang kenapa kalian sekarang dipertemukan di kehidupan saat ini. Karena kalian punya PR yang belum selesai, even sampai hari ini. Ya. Dan ini adalah sebuah hubungan yang menggantung, artinya salah satu pihak itu tidak menyelesaikan PR-nya, tidak mengerjakan tugasnya ya. Dan ya akibatnya apa kalau misalnya tidak mengerjakan tugasnya? Oke, di sini ada sebuah transformasi dan ketika tidak menyelesaikan tugasnya, di sini ada hubungan menggantung atau hubungannya jadi menggantung, nggak jelas ke depan itu mau seperti apa sih. Benar-benar tidak jelas ya ke depan akan seperti apa. Oke, di sini ini buat kamu yang di link dengan 9 zodiak, di sini ada energi Aquarius, Libra, Gemini, kemudian ada energi Pisces, Cancer, Scorpio, kemudian juga ada energi Taurus, Capricorn, dan Virgo. Jadi untuk kamu yang di link dengan ke-9 zodiak ini ya. Dan seperti yang Bunda bilang, ini adalah kalian pernah ada satu PR gitu dari kehidupan yang dibawa dari kehidupan di masa lalu dan dibawa di kehidupan saat ini yang mestinya itu diselesaikan, tapi salah satu pihak itu mengingkari janji atau lari. Ya, entah dia, entah kamunya yang mengingkari.
Akhirnya apa yang terjadi? Hubungan menggantung, tidak selesai. Karma yang tidak terselesaikan, ya. Dan di sini Bunda bisa lihat bahwa dari peristiwa ini kamu sebetulnya sudah bertransformasi menjadi satu pribadi yang lebih baik. Kamu belajar dan kamu mulai menjadi seseorang yang benar-benar baik ya. Benar-benar baik. Kamu sudah kayak seolah-olah kayak kamu lagi belajar tentang pencerahan, tentang kenapa sih ini terjadi gitu di dalam diriku ya. Dari peristiwa ini, kamu sudah melangkah kepada kesadaran yang lebih baik ya. Kesadaran tuh apa sih? Kesadaran tuh sebetulnya adalah sebuah perjalanan jiwa mengenal kehidupan, mengenal Tuhan, mengenal Gusti Allah, bukan seperti yang agama ajarkan, bukan ya. Tapi ini lebih kayak mengenal diri kamu sendiri ya. Ketika kamu mengenal diri kamu sendiri dan kamu akan mengerti rahasia kehidupan, rahasia semesta dan kamu sedang melangkah ke arah sana. Dan Bunda bisa melihat bahwa kamu mungkin beberapa dari kamu bahkan sudah diblokir atau sudah lose contact ya. Sudah diblokir, sudah lose contact, Bunda bisa lihat di sini. Kamu sudah memberikan perasaan yang tulus, bahkan kamu bekerja, ya beberapa dari kamu bahkan bekerja dengan tujuan besok gitu, buat memulai satu rumah tangga bersama-sama dengan dia. Tapi dia seperti seolah-olah kayak step at the back atau menikam kamu tuh dari belakang gitu. Dan yang namanya menikam dari belakang tuh kayak gimana sih, kan pasti sakit banget ya. Karena nggak tahu, nggak bisa siap-siap gitu loh. Dan nggak nyangka banget karena pengorbanan kamu yang kamu udah lakukan dengan tulus ya. Dengan perasaan yang begitu halus. And then dia membalasnya dengan seperti ini. Dia membalasnya dengan sesuatu gitu yang menyakitkan ya. Oke, Bunda akan lihat ya. Akan lihat sebenarnya apa sih yang perlu kamu dan dia selesaikan ya. Kenapa gitu ini terjadi ya? Kenapa dia melukai kamu? Kenapa kalian bertemu kembali di kehidupan sekarang ya? Karma yang tak terselesaikan. Kenapa kok di kehidupan sekarang tuh kok ketemu lagi? Kenapa? Apa sih gitu ya? Karma yang tak terselesaikan yang dibawa apa ya? Mungkin bukan karma ya. Perjanjian yang tidak terselesaikan gitu ya. Perjanjian jiwa yang tidak terselesaikan. Kalau karma kayaknya gimana gitu ya. Sebenarnya adalah perjanjian jiwa. Kamu dan dia tuh punya kontrak, punya perjanjian gitu loh ya. Dan itu belum selesai. Oke. Wait, tunggu ya. Nah, ini soalnya susah. Susah ngocoknya ya. Kalau nggak terlalu gede, bentuknya aneh. Kalau nggak yang bulat begini tuh licin gitu. Wow. Bunda akan tarik. Oke. True love. Unrequited love. Sebentar ya. Oke. Oke. Sementara dia adalah oh, oke. Lesson atau sebentar ya. Wait. Ini Bunda mesti butuh waktu untuk membacanya. Oke. Well, oke. Lumayan. Soalnya kalau pas live ini mesti diiniin dulu. Oke. Ini adalah kamu dan ini adalah dia. Kamu dan dia dulunya atau di kehidupan sebelumnya itu kalian sebenarnya berteman. Iya, berteman, bersahabat begitulah. Dan kamu adalah seorang wanita, ya seorang wanita dewasa gitu. Dan dia adalah seorang laki-laki.
bisa kebolak-balik ya, kalau misalnya kamu pun sekarang adalah seorang laki-laki, di kehidupan masa lalu tuh kamu bentuk laki-laki, kamu bisa jadi adalah seorang wanita atau perempuan. Nah, eits, sorry. Nah, kamu dulu adalah seorang perempuan ya di sana dan kamu adalah seorang gladiator wanita. Wow, ada ya gladiator wanita ya? Kamu adalah seorang gladiator wanita. Tahu gladiator kan ya? Gladiator itu yang buat ngitung-ngitung itu loh, yang buat nambah-nambahin itu. Nah, itu namanya gladiator, oke? Oke, itu kalkulator. Oh, gladiator itu yang buat kalau misalnya kamu ke mall, terus ada tangga yang berjalan sendiri, turun atau naik sendiri. Nah, itu gladiator, oke? Udah bercandanya. Well, kalian berteman dan bersahabat akrab. Nah, dari pertemanan itu, lama-lama itu tumbuh ya, tumbuh rasa dianya. Dari dianya itu tumbuh rasa atau tumbuh naksir-naksir gitulah. Naksir-naksir. Tapi Bunda bisa lihat di sini ya, Bunda bisa lihat kamu nyuekin gitu. Kamu yang nyuekin sama dia ya, non posesif gitulah, nggak terlalu posesif. Jadi kamu ya udah biasa aja gitu. Sementara dia yang udah ini dulu gitu, yang udah ini dulu ya, cintanya tuh udah gimana gitu ya. True love, ada cinta sejati. Dia merasakan cinta sejati, lama-lama merasa nyaman. Dan dia mengagumi kamu karena kamu ketika menjadi seorang gladiator wanita tuh kamu tuh star gitu loh, bintangnya ya. Lalu ada pelajaran apa sih? Oke. Somehow singkat cerita bla 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 karena kamu tidak membalas cintanya sampai pada suatu saat terjadilah, nggak tahu ya, pada zaman itu mungkin kayak ada semacam, ya zaman itu tuh orang tuh masih bebas ya, kayak bunuh-bunuhan, main keroyokan, tawuran apa segala macam ya. Dan pada waktu itu terjadi kayak semacam keributan entah apa gitu loh, keributan ya, chaos lah ya. Di negara tersebut terjadi chaos, konflik ya, kayak tawuran modelnya seperti itu. Terus si dia yang adalah laki-laki dan sekarang menjadi kehidupan ini adalah menjadi seseorang yang eee, yang dealing dengan kamu gitu loh. Dia mati ya, dia meninggal karena disiksa. Disiksa, jadi bukan terbunuh tanpa sengaja, disiksa dulu gitu loh. Disiksa, digebukin dan segala macam sampai mati. Iya. Nah, di sini kamu menyesal ketika kamu mengetahui bahwa eee, apa, dia mati karena chaos, karena dikeroyok, itu kamu sangat menyesal ya, kamu sangat sedih ya. Jadi pelajaran dari semesta buat kamu adalah mengatasi kehilangan sebetulnya. Dan ini adalah salah satu tandanya adalah kamu agak trauma kalau misalnya kayak melihat yang rame-rame gitu ya, lihat orang teriak-teriak, "Woi woi woi!" gitu aja tuh kamu udah deg-degan gitu loh. Karena itu mengingatkan kamu pada peristiwa saat kamu kehilangan dia. Jadi pelajaran buat kamu adalah mengatasi kehilangan. Ini pelajaran yang kamu perlu lakukan. Sementara dari sisi dia, pelajaran yang mesti diselesaikan dari sisi dia adalah eh merasa tenang, merasa tenang, merasa nyaman, ketenangan jiwa gitulah bahasanya ya. Karena di kehidupan sekarang dia menjadi sosok yang gelisah. Sementara kamu menjadi sosok yang mohon maaf agak posesif gitu ya. Agak posesif, takut kehilangan, enggak mau kehilangan, berat kehilangan. Jadi itu satu pelajaran dari semesta yang seharusnya kalian bisa selesaikan. Oke. So, ini yang terjadi. Jadi eh tapi ya sudah ya, ini dianya memang berarti ini sebetulnya adalah mestinya di kehidupan saat ini mestinya kamu yang membayar karma gitu sama dia ya. Karena membayar cintanya lah karena di kehidupan masa lalu kamu nyuekin dia ya. Oke, so saat ini PR dari kamu adalah mengatasi kehilangan. Artinya dia pergi, ya sudah. Jadi beberapa dari kamu mungkin kayak merasa berat. Berat banget gitu, kayak nggak kuat ya. Berat banget, rasanya begitu berat, kayak nggak bisa melepas, berat banget sekalipun mau pakai berbagai macam cara. Karena memang itu adalah pelajaran yang kamu mesti lakukan sampai kamu benar-benar bisa rilis, bisa let go, bisa enteng gitu ya, oke? Sementara dia yang tidak menyelesaikan pelajaran karena pelajarannya dia adalah merasa nyaman ya, berada berada bersama kamu gitu, merasa nyaman. Nyaman tuh artinya ya udah stay, nggak pergi-pergi gitu ya.
Harusnya seperti itu. Kita lihat untuk apa yang dia rasakan saat ini kepada kamu. Ya, kalau misalnya satu pelajaran itu belum selesai, maka di kehidupan mendatang kalian akan bertemu kembali. Mengulang lagi. Dikasih PR lagi, dikasih pelajaran lagi, cuma belum tentu sifatnya sebagai pasangan. Ya, kayak ini kan dulunya teman, sekarang pasangan. Dulu ini kalian belum sempat ya pacaran cinta-cintaan belum sempat. Di kehidupan selanjutnya barangkali saja kalian bisa menjadi ibu dan anak, bapak dan anak, seperti itu ya. Best friend lagi juga bisa. Jadi belum tentu posisinya adalah pasangan. Oke, saat ini kita mau lihat apa yang dia rasakan kepada kamu. Kamu udah lose contact atau bahkan sudah diblokir sama dia dan dia sudah menghilang. Kita akan lihat perasaannya. Ada penyesalan ya. Ada penyesalan dari dirinya. Aku tuh seharusnya, aku tuh bisa aja gitu. Jadi dia nyesal tentang apa yang dia lakukan terhadap kamu. Wow, dia berkata tunggu aku. Oh, dia mau kembali. Wow, oke. Tunggu aku. Penyesalannya dan dia ingin kembali ya. Ya jelas aja. Dia merasa kayak seolah-olah ada magnet. Ada magnet yang aku tuh terus-terusan mikirin kamu. Aku nggak bisa menjelaskan itu apa. Ya jelas ya, karena memang pernah ada koneksi gitu di kehidupan sebelumnya. Jadi tentu saja ada magnet. Ada sesuatu gitu di bawah pikiran bawah sadarnya kayak manggil-manggil untuk kembali kepada kamu. Dan dia nggak bisa. Wah, kamu menghantuinya setiap malam. You haunt my darkness every night. Jadi dia terus-terus kayak dikejar-kejar ya. Dia akan kembali ya sayangku ya. Oke. Dia akan kembali. Yes, definitely yes. Ya, dia akan kembali ya. Ini adalah sebuah perjanjian yang belum selesai. Dia akan kembali, dia berkata, tungguin gue. Tungguin gue, tungguin aku. Oke, dan Bunda mau lihat, mau tarik. Kira-kira dia akan kembali masih lama atau sebentar lagi ya. Aduh, kartunya banyak benar. Oke, Bunda akan tarik. Apakah dia akan kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun? Apakah dia akan kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun? Apakah dia akan kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun? Ya, jadi dia berkata bahwa aku terus tertarik kepada kamu. Aku nggak bisa menjelaskan kenapa. Tertarik gimana maksudnya, kayak seolah-olah kayak kenapa ya kok ke arahnya tuh ke kamu terus gitu. Itu yang dia rasakan. Apakah dia akan kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun? Apakah dia akan kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun? Mudah-mudahan keluar. Ya, dia akan kembali, dia akan datang kembali kepada kamu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Oke, dan kapankah itu? Kapan dia akan datang? Kapan dia akan datang? Kapan dia akan datang? Kapan dia akan datang? Ya sayang. Gini ya. Ini dalam waktu kurang dari 1 tahun, tapi ya pokoknya kurang dari 1 tahun. Alpha dan Omega, you are free in the choice of the moment. Kamu nggak bisa milih, kamu hanya bisa pasrah kepada semesta. Yang jelas kurang dari 1 tahun dia akan menghubungi dan kembali lagi kepada kamu. Tapi untuk waktunya kamu nggak bisa menentukan ya, atau Bunda nggak bisa ngebaca, nggak bisa menentukan, hanya tinggal menunggu saja. Kira-kira kapan gitu ya. Well, oke. Ya buat siapapun yang kamu sedang berada dalam situasi ini, Bunda mau tarik satu nasihat dari semesta. Satu nasihat dari semesta untuk kamu yang berada dalam situasi ini.
let it go. Oke, sekalipun memang kartunya berbicara bahwa dia akan kembali, let him atau let her go. Lepasin, nggak usah diinget-inget, ora usah dieling-eling, ya. Jadi tidak usah diinget-inget, kamu hanya udah beraktivitas aja seperti biasa. Anggap aja dia itu lagi nyemplung di laut gitu ya. Kalau tiba-tiba nanti mak bedunduk, tiba-tiba mak jegagi gitu ya. Apa sih bunda? Halo teman-teman yang dari Jakarta atau teman-teman yang bukan orang Jawa, I'm so sorry ya. Kalian coba cari deh di Google mak jegagi sama mak bedunduk itu apa sih? Oke, itu maksudnya tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba aja ya, kamu akan dalam kurun waktu 1 tahun, tiba-tiba aja entah kapan ya, dia akan datang. Oke, Bunda akan tarik readingan ini. Resonate buat kamu dengan sio atau zodiak apa saja? Sio atau zodiak apa saja? Ini bisa salah satunya ya, bukan nggak harus ada sio atau zodiak dua-duanya ya. Bisa salah satu zodiaknya aja atau sionya saja. Oke. Ada Aries di sini. Ada sio kerbau di sini tahun kelahiran 7385997. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Aries cukup kuat ya energinya. Ada Capricorn. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Cancer energinya cukup kuat. Ada sio anjing tahun kelahiran 708294. Ada sio tikus tahun kelahiran 728496. Ada sio monyet tahun kelahiran 80922004. Ada Sagittarius, Sagittarius energinya cukup kuat. Ada sio macan tahun kelahiran 7486 dan 98. Oke. Dan terakhir ada Virgo di sini, oke. Dan Bunda mau tarik inisial, ini readingan buat kamu dengan inisial yang Bunda sebutkan, oke. Bunda pakai kertas supaya kelihatan ya. Ada inisial N, netral atau nona. Ada inisial D, delta. Ada inisial I, India. Ada inisial A, alpha. Ada inisial S, susu. Ada inisial G, gajah. Ada inisial B, bravo. Ada inisial O, Oscar. Ada inisial A, alpha, energinya cukup kuat untuk A. Ada inisial J, Jakarta. Ada inisial Z, Zulu. Ada inisial D, delta, energinya cukup kuat untuk D. Ada inisial K, kilo. Ada inisial H, hotel. Ada inisial M, mama. Ada inisial Q, Quebec. Ada inisial I, India. Inisial I cukup kuat. Ada inisial R, Romeo. Ada inisial Z, Zulu. Z cukup kuat. Ada inisial D, delta, cukup kuat ya. Oh, D tadi sudah ya. Ini P ya. Oke, sorry. Ini untuk inisial P, papa. Ada inisial W, WW gombel. Ada inisial U, ultra. Dan ada inisial S, susu, cukup kuat untuk S. Dan terakhir ada inisial E, Eko. Oke, welcome, congratulations buat kamu yang masuk dalam readingan ini. So, sebuah perjanjian
jiwa yang tidak diselesaikan biasanya memang akan ada ya, kayak apa ya, di dalam hati tuh kayak akan ada yang nendang-nendang dan itulah yang mendorong dia untuk dia datang kembali kepada kamu dan menyelesaikannya. Ya well, congratulations. Bunda mendoakan segala yang terbaik untukmu ya sayangku. Ada orang-orang yang memang ditentukan hanya sekedar mampir dalam kehidupan kita. Namun ada juga orang-orang yang ditentukan untuk hadir dan menetap dalam kehidupan kita. Untuk bersama-sama membawa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ya. Terima kasih kesayangan. I love you. Bye bye.